语言爬满了甲骨。Mengapa emosimu begitu kuat? Jangan banyak bergerak. Si Hao menjentikkan dahinya, membuat burung kecil yang cantik itu sangat marah hingga melebarkan matanya, terbang menjadi amarah yang terhina. Si Hao benar-benar menganggapnya cukup menarik dan terus mempermainkannya, menjentikkan dahinya dan kemudian membantunya menyisir sayap peraknya yang cemerlang. Dia menemukan ekspresi marahnya sangat lucu. Apakah itu benar-benar Phoenix perak muda? Makhluk ini jarang terlihat sejak zaman kuno. Jika itu nyata, maka itu mungkin memicu keributan besar. Tak satu pun dari sekte besar akan bisa duduk diam. Bagaimanapun, ini menyentuh salah satu teknik berharga yang tak tertandingi, teknik misterius Phoenix sejati. Tingkat kemampuan surgawi ini sudah cukup untuk disebut tabu, sesuatu yang bahkan dirindukan oleh para raksasa dari alam yang lebih tinggi. Itu akan memicu keributan besar. Seluruh dunia akan berada dalam keadaan tidak tenang. Mata si Hao terbakar hebat. Dia menyeka air liurnya. Jika ini benar-benar Silver Phoenix, maka baginya, ini adalah surga yang menentang keberuntungan. Biarkan aku melihat tulangmu. Dia berkata pada dirinya sendiri. Sulit baginya untuk mencapai kesimpulan yang akurat berdasarkan penampilan luarnya. Dia mengeluarkan murid ganda untuk hati-hati melihat tulang asli di tubuh burung muda ini. Weng, pupil ganda bergerak, melepaskan cahaya yang tidak teratur. Itu sebenarnya tidak dapat melihat melalui burung muda ini. Ada nyala cahaya perak di sekitar tubuhnya yang terus menyala, menghalangi segala sesuatu dari dunia luar. Si Hao terkejut. Burung muda ini tampak semakin tidak biasa. Bahkan murid ganda pun tidak bisa memeriksanya. Itu sangat misterius. Mungkinkah ada harta suci bawaan di dalam tubuhnya yang secara otomatis melindunginya, menghalangi yang lainnya? Dia membawa burung kecil ini dan mulai mempelajarinya dengan cermat. Buka! Si Hao menggunakan suara Dao, melepaskan teriakan ringan. Dia menggunakan kekuatan mental surgawinya untuk mencari lautan kesadaran burung muda ini. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia dihentikan lagi. Dahinya bersinar, dan nyala api perak yang terbentuk dari simbol muncul, menyala di sana. Jika dia dengan paksa mencarinya, kemungkinan besar akan menghancurkan tubuh burung muda ini. Si Hao menggosok dagu bawahnya dan berkata pada dirinya sendiri, ia memiliki simbol dan potensi yang kuat, mampu secara pasif melakukan pertahanan, tetapi tidak dapat secara aktif melakukan suatu metode. Baiklah, kurasa aku harus dengan enggan membesarkanmu di sisiku. Dia mulai tertawa dengan cara yang nakal. Jika ini benar-benar Silver Phoenix, maka itu akan sangat menakjubkan. Burung muda itu sangat sedih karena merajuk. Apakah kamu lapar? Aku akan membuatkan makanan. Si Hao menemukan panci dan memasukkan daging ke dalamnya sebelum mengirimkannya ke burung muda itu. Sial. Yang mengejutkan adalah bahwa itu langsung menendangnya. Gerakannya lancar dan anggun, membalik panci dan mengirimkannya ke wajah si Hao. Apakah kamu memberontak? Si Hao menangkap pot ini dan dengan paksa menjentikkan dahinya. Akibatnya, air mata yang begitu terhina keluar dari matanya. Itu benar-benar mulai menggiling paruhnya dengan marah saat dia menatapnya dengan marah. Hei, kamu adalah seekor burung, jika kamu tidak makan ini, apa yang kamu makan? Jangan menatapku, katakan apa yang kamu inginkan. Kamu tidak punya gigi, jadi jangan menggiling paruhmu lagi. Kata si Hao. Burung ini mendidih karena marah. Ekspresinya hidup, dan matanya yang besar penuh amarah saat menggembungkan pipinya. Itu tampak seperti ayam aduan, seolah-olah akan menerkam. Kamu belum punya nama. Biarkan aku berpikir, karena dia akan mengangkatnya di sisinya. Si Hao mulai menggunakan seni penamaan yang dia kuasai. Sebelumnya, saya juga memiliki beberapa burung dewa keberuntungan di sisi saya. Saya memberi mereka nama yang terdengar terbaik. Mau dipanggil apa? Si Hao melihatnya. Burung kecil perak itu memiliki firasat buruk dan menatapnya dengan segala yang dimilikinya. Burung merah besar, botak kedua, Blacky ketiga. Giliranmu, jadi aku harus memanggilmu apa? Si Hao berkata pada dirinya sendiri.
Burung berwarna perak itu hampir pingsan. Nama busuk macam apa ini? Dia sebenarnya akan melanjutkan dengan penomoran. Perasaan buruknya telah benar-benar terwujud. Aku akan memanggilmu Waiti keempat saja agar cocok dengan yang lain, kata si Hao pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengulanginya lagi, merasa semakin puas dengannya. Dia tertawa keras dan berkata, tidak buruk, di masa depan, ini adalah namamu. Burung kecil itu melebarkan matanya, seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Nama busuk ini, benar-benar bukan tipe sederhana yang tidak bisa ditoleransi. Seluruh tubuhnya merinding. Penampilan macam apa itu? Apakah Anda terlalu bahagia atau apakah Anda menjadi bodoh? Untuk apa kamu melebarkan matamu begitu banyak? Si Hao tidak puas, karena dia memperhatikan bahwa burung ini sedang memandang rendah dirinya. Si Hao menyebutnya Waiti keempat. Burung kecil ini tidak akan tunduk bahkan sampai mati, sama sekali mengabaikannya dan bahkan memiliki penampilan yang agak kesal. Terlepas dari apakah itu ekspresi atau penampilannya, semuanya mengatakan bahwa nama ini adalah sampah. Baiklah, aku akan membuat pengecualian untukmu. Di antara binatang suci dan burung keberuntungan yang saya temui, ada dua yang luar biasa. Itu sebabnya saya memberi mereka nama yang berbeda, jadi saya akan membuat pengecualian untuk Anda juga, kata si Hao. Burung kecil perak itu menatapnya dengan pandangan menghina, tidak percaya bahwa dia bisa menemukan nama yang bagus. Salah satunya bernama Hairy Ball, dan satunya lagi Little Red. Itu cocok dengan keduanya dengan cukup baik. Si Hao membual. Burung kecil itu tersandung. Ini benar-benar nama yang mengerikan. Itu terlalu tak tertahankan. Mulai hari ini, aku akan memanggilmu Silver. Si Hao mengangguk puas, merasa bahwa itu cocok dengan burung yang berkedip-kedip dengan cahaya perak ini. Burung muda secara alami tidak akan tunduk bahkan sampai mati. Nama busuk ini membuatnya gila. Itu langsung mengabaikannya. Namun, di hari-hari berikutnya, setiap kali si Hao mengatakan itu membuatnya merasa seperti sedang mengalami penderitaan. Banyak pembudidaya melakukan perjalanan ke tempat ini. Yue Chan, anak petir, Teng Yi, Zhen Gu dan yang lainnya semuanya bersilang tangan dengan yang lain, meninggalkan pencapaian pertempuran yang menakutkan dan menciptakan keributan. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan wanita berambut perak itu. Akibatnya, mereka mengundang seorang ahli ramalan yang sangat terkenal, memintanya untuk membuat ramalan dan menyimpulkan apakah wanita berambut perak itu masih di sini, apakah dia melarikan diri atau tidak. Selama beberapa hari berikutnya, suasana semakin tegang. Selama periode waktu ini, Silver ingin menyelinap pergi beberapa kali, tetapi pada akhirnya, itu selalu diangkat dan dibawa kembali. Perjuangannya sia-sia, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Selama upaya terakhirnya, ia melarikan diri keluar desa Vermilion, tetapi kebetulan menghadapi pertempuran antara anak petir dan individu kuat lainnya. Petir yang mengerikan melesat melintasi langit gunung, mengguncang bumi dengan kekuatannya. Pada akhirnya, itu kembali dengan lesu. Si Hao mengungkapkan ekspresi kaget. Dia menopang dagunya sambil melihat ke atas, membuat seluruh tubuh Silver tidak nyaman. Matanya yang besar dan indah menatapnya dengan sikap acuh tak acuh. Penampilanmu tidak terlihat normal. Bagaimana jika orang lain menemukan Anda? Biarkan saya membantu Anda mengubah penampilan Anda untuk menghindari memprovokasi bencana, kata si Hao pada dirinya sendiri. Pada awalnya, ketika Silver mendengar kata-kata ini, dia mengedipkan matanya yang besar, merasa bahwa ini adalah sesuatu yang dia setujui. Itu bertindak agak pendiam dan juga memasang penampilan seolah-olah dengan enggan akan bermain bersama. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah pembalasan yang intens, karena si Hao mengeluarkan sepasang gunting tulang, mulai menyerang tubuhnya secara acak. Bulu terbang kemana-mana, meninggalkan hamparan perak di tanah. Itu berjuang dengan semua yang dimilikinya, tetapi pada akhirnya, itu sama sekali tidak berguna. Bagaimana ini perubahan penampilan yang sederhana? Ini adalah perusakan penampilannya. Mata Silver menyemburkan api. Semua bulunya terangkat. Itu marah sampai batasnya.
Tidak buruk sama sekali. Apakah kamu puas? Segera setelah itu, si Hao berhenti. Dia mengambil cermin tembaga dan meletakkannya di depannya, membiarkannya memeriksa dirinya sendiri. Saat Silver melihat dirinya sendiri melalui cermin tembaga, rasanya seperti dunia berputar, hampir langsung pingsan di tanah. Kemudian, itu langsung melemparkan dirinya ke si Hao untuk mempertaruhkan semuanya terhadapnya. Itu karena bulu-bulunya yang indah telah dipotong menjadi kekacauan mutlak. Itu adalah tontonan yang terlalu mengerikan untuk ditanggung. Penampilannya berubah terlalu banyak. Dari pendapatnya, sekarang jelek sampai ekstrim. Aku akan membunuhmu. Si Hao sepertinya hampir mendengar suara wanita yang menyenangkan, tetapi sangat bingung dan jengkel. Dia berbalik dan mengungkapkan lebih banyak kejutan saat dia melihat Silver. Bulu burung kecil itu berdiri tegak. Itu terlalu marah. Matanya melepaskan api perak saat menatapnya dengan kejam. Apakah ini tidak cukup baik? Penampilan Anda sebelumnya terlalu mencolok. Biarkan saya membantu Anda menambahkan beberapa sentuhan akhir. Si Hao tidak memperhatikannya dan mengangkatnya. Kemudian, dengan gunting tulang, suara kili kaca bisa terdengar saat dia dengan gila-gilaan menggerakkan gunting. Jadi, akhirnya, dia mengungkapkan ekspresi bahagia. Dia sangat puas. Dia melemparkan gunting tulang dan menurunkan perak, meletakkannya di depan cermin tembaga lagi. Silver tidak berani membuka matanya, karena kali ini lebih parah. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa bulu ekornya yang cerah dan indah serta bulu kepalanya yang paling cemerlang telah dipotong. Tenang, kali ini sangat indah, saya jamin kepuasan Anda. Jika orang lain melihatmu, mereka pasti tidak akan bisa mengenali bahwa kamu adalah Silver Phoenix. Si Hao berkata dengan percaya diri. Ketika Silver mendengar kata-kata ini, rasanya seolah-olah petir surgawi menyambar. Itu tidak bisa menahannya sama sekali, merasa bahwa hidup benar-benar menyedihkan. Bagaimana dia bisa bertemu dengan tipe orang aneh buas ini, yang begitu narsis? Cepat dan lihatlah. Keterampilan saya baru saja keluar dari dunia ini. Kali ini, itu bisa dianggap tak bernoda. Si Hao mendesak. Silver diam-diam membuka satu mata, merasa terlalu gugup di dalam. Itu tidak tahu seperti apa keadaannya. Namun, pada akhirnya, itu tetap tidak bisa tidak melihatnya. Itu karena hampir semua bulunya yang indah telah terpotong. Saat ini, tubuhnya hampir telanjang. Untuk burung kecil yang sangat cantik ini, seolah-olah dilemparkan ke dalam lapisan neraka ke-18. Kamu benar-benar tidak memiliki penglihatan, tidak tahu bagaimana mengagumi seni. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia mengguncangnya dan berkata, tidakkah menurutmu lebih baik jika kamu terlihat sangat berbeda, terlihat seperti ras lain? Tidak akan ada yang bisa mengenalimu. Memang, itu berubah dari Silver Phoenix menjadi merpati. Tentu saja, seekor merpati berbulu, kurus kering, dan jelek. Perubahan itu terlalu drastis. Ini benar-benar pekerjaan yang luar biasa jika saya sendiri yang mengatakannya. Ini benar-benar kesempurnaan yang mutlak. Saya benar-benar tidak bisa tidak mengagumi diri saya sendiri. Si Hao berkata sambil tertawa. Dia berpura-pura rendah hati dan berkata, sebuah karya seni langka dari seorang master. Mata Silver melonjak dengan api. Sayangnya, dia tidak bisa menggunakan teknik yang berharga sekarang, atau dia akan membakar orang yang malang ini sampai dia berteriak kesakitan, melihat bagaimana dia akan bertindak sombong saat itu. Apa, tidak buruk, kan? Si Hao bertanya. Benar-benar mengerikan. Samar-samar, suara indah yang membawa kesedihan dan kemarahan terdengar samar-samar. Jangan khawatir, jika Anda menumbuhkannya selama beberapa hari dan menghasilkan beberapa bulu perak, Anda akan terlihat seperti merpati. Lalu, aku bisa membawamu pergi dari sini, dan tidak ada yang akan menyadarinya. Si Hao dengan percaya diri berkata. Kemudian, dia menambahkan, kamu akan segera terbiasa. Saya berjanji untuk menyelesaikan masalah ini sekaligus dengan gunting lain kali. Masih ada waktu berikutnya. Silver benar-benar merasakan kesedihan dan kemarahan yang luar biasa. Matanya yang seperti batu permata hitam mendidih dengan api perak,
dalam hati bersumpah bahwa ketika ia menghidupkan kembali tubuh aslinya, itu pasti akan melemparkan idiot ini ke gunung dan menekannya selama 500 tahun. Di dalam pegunungan, magma merah bergolak, mengubah petak besar hutan menjadi reruntuhan. Ada individu-individu kuat yang bertarung di sini. Selama beberapa hari berikutnya, perselisihan pecah di tempat ini lagi dan lagi. Bakat luar biasa saling bertarung. Begitu mereka bertemu satu sama lain, tidak ada yang mau tunduk pada yang lain, dan hanya pertempuran yang bisa memutuskan sesuatu. Pertempuran itu sangat sengit. Si Hao mengerutkan kening. Dia melihat makhluk yang bahkan lebih kuat. Sekarang berita tentang peti mati tembaga tiga dunia dan aula tertinggi terdengar, itu menciptakan sensasi besar. Individu yang kuat datang dari setiap daerah. Api biru melompat-lompat. Cacing tanah yang sangat besar muncul. Panjangnya lebih dari 50 sang. Ini adalah seorang ahli yang menyalakan api surgawi. Begitu muncul, itu langsung menyerang anak muda yang hebat dari Immortal Palace. Pembunuhan para jenius di alam yang lebih tinggi adalah hal yang biasa terlihat. Jika kekuatan yang berbeda berdiri bertentangan, mereka pasti tidak akan membiarkan generasi muda jenius mereka menjadi dewasa dengan tenang. Namun, ini adalah kultivator longgar dan bukan ahli super dari warisan apapun. Itu hanya menginginkan Halberd kosong itu, dan itulah mengapa dia melakukan serangan diam-diam. Pewaris istana abadi menembus kehampaan. Dia benar-benar menghilang, menghindari serangan ahli ini. Beberapa lusin cacing tanah panjang sang itu seperti ular raksasa. Itu melingkar di langit, meninggalkan simbol biru. Kemudian, dengan cepat bergegas menuju bumi yang besar. Dengan pembunuhan yang mengakibatkan kegagalan, ia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Anda berani bertindak secara acak, apakah Anda mengabaikan keberadaan saya? Seorang penatua muncul, tubuhnya terbungkus dalam api hitam. Dia mengulurkan tangan besar ke arah bumi yang besar. Lebih tua, tubuh utama Yue Chan muncul, memanggilnya. Ini adalah seorang ahli dari Heaven Mending Sekte yang telah menyalakan api surgawinya. Dia juga tiba di wilayah ini. Cacing tanah itu pecah. Itu bersinar ketika setengah tubuhnya memasuki bumi. Gerakannya sangat cepat dan ganas. Memenjarakan. Tetua berteriak. Dia mengeluarkan manik surgawi yang memancarkan cahaya kuning tanah. Itu mengelilingi hutan pegunungan di bawah, membuat tubuh cacing tanah menjadi kaku, tidak bisa melarikan diri. Ini adalah perbedaan antara pembudidaya longgar dan tanah suci. Yang pertama tidak memiliki artefak berharga yang tangguh, sementara itu berbeda untuk yang terakhir. Mereka memiliki senjata yang benar-benar bisa menekan para ahli di level yang sama. Manik-manik itu adalah Earthwalk Bat, yang sengaja dibuat untuk makhluk yang mengandalkan bumi. Itu segera membuat cacing tanah kehilangan metode mobilitasnya. Kekosongan terbelah. Murid istana abadi muncul. Rambut panjangnya tergerai di belakangnya. Tubuhnya ramping dan kokoh. Cahaya menyilaukan terpancar darinya. Tombak kosong di tangannya diretas. Cahaya berdarah memercik keluar. Tombak itu membelah cacing tanah menjadi dua, dan kemudian dengan putaran yang ganas, itu membuat makhluk yang kuat itu pecah inci demi inci, berubah menjadi kabut berdarah. Seorang ahli yang menyalakan api surgawinya terbunuh begitu saja. Darah memercik kemana-mana, membuat tombak kekosongan besar tampak sangat menyeramkan. Mereka yang melihat pemandangan ini di pegunungan semua menggigil dalam hati. Makhluk yang menyalakan api surgawinya terbunuh begitu saja. Segera setelah itu, beberapa makhluk kuat lainnya muncul di wilayah ini. Mereka semua adalah tokoh kuat dari berbagai sekte. Ini menjadi lebih dan lebih hidup. Saya harus pergi. Si Hao berkata dengan lembut. Tidak ada alasan baginya untuk menginjak air berlumpur. Saat berbicara, dia melirik Silver. Itu sudah cukup selama dia membawanya. Wilayah ini menjadi semakin kacau. Setelah informasi tentang tiga peti mati tembaga dunia dan aula tertinggi dirilis, itu memicu sensasi besar. Tokoh-tokoh penting dari sekte yang berbeda semua tidak bisa duduk diam. Sebelum pergi, Si Hao mengunjungi desa Piton 100 Li. Dia melihat beberapa orang jahat yang disebutkan kakek ketiga dan diam-diam membunuh mereka,
membantu desa Vermilion menangani beberapa dendam. Saya harus melompat keluar dari laut seperti ikan dan tidak lagi dibatasi. Aku ingin bergerak bebas di dunia ini tanpa bersembunyi dari siapapun. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia harus menjadi lebih kuat dan tidak seperti dia sekarang, merasakan ketakutan yang menahan seperti itu. Dia akan mengejar kekuasaan dan memperkuat dirinya sendiri. Dia sementara meninggalkan kekacauan ini. Bagaimanapun, Silver ada di sisinya. Dia tahu bahwa kesempatan alami yang besar secara alami akan beristirahat di tubuh Silver Phoenix ini. 2 hari kemudian, Si Hao dan Silver menghilang. Ketika mereka hendak meninggalkan Scholar Tree City, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ada kabut melingkar di depan yang cukup aneh. Dia sangat berhati-hati, ingin mengelilinginya. Namun, pada akhirnya, dia menemukan bahwa seluruh tempat itu seperti ini. Ini adalah formasi penyegelan yang hebat. Silver sangat gugup. Sepasang mata besar yang mengalir dengan cahaya gelap bergerak. Namun, itu tidak mengatakan apa-apa, dengan patuh tinggal di sisinya. Pengeluaran yang sangat besar, untuk langsung menyegel wilayah ini. Si Hao menghela nafas kagum. Jelas bahwa ahli sekte besar bergegas ke sini dan menyegel tempat ini untuk menangkap wanita berambut perak itu. Dia membangunkan batu pemogokan surgawi. Mereka berdua menelitinya bersama dan menemukan jalan keluar. 2 hari kemudian, riak muncul di daerah berkabut, dan mereka diam-diam pergi. Si Hao melirik ke belakang. Itu adalah rawa. Pasti akan ada pertempuran hebat antara banyak pembudidaya. Silver, apakah kamu tahu di mana peti mati tembaga 3 dunia itu? Bagaimana kalau Anda memberitahu saya di mana aula tertinggi berada? Ketika mereka jauh, Si Hao tiba-tiba berbicara. Bulu Silver segera berdiri satu demi satu. Itu menatapnya dengan matanya yang besar. Jangan tegang begitu. Saya hanya bertanya dengan santai. Si Hao tersenyum dan berkata. Segera setelah itu, dia tiba di kota prefektur. Dia menemukan bahwa pertempuran antara tingkat jenius ini belum dimulai dan masih ada periode waktu sebelum itu. Kita masih harus pindah ke kota prefektur lain agar sedikit lebih aman. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Setelah melakukan perjalanan beberapa puluh ribu li, dia berangkat jauh dari wilayah itu, dan baru kemudian dia berhenti. Dia membagi sebuah kota besar dan masuk, mengambil tempat tinggal. Alasan utama keputusannya adalah untuk belajar lebih banyak tentang situasi saat ini. Itu karena desa Vermilion terlalu terpencil, dan bahkan kakek ketiga, seorang senior yang telah pergi untuk berkultivasi sebelumnya hanya memiliki pengetahuan terbatas tentang dunia luar. Ini adalah provinsi petir, dan sebenarnya dekat dengan provinsi 5 elemen. Ketika dia menerima informasi ini, Si Hao merasa sulit untuk tenang. Selain kultivasi, ada satu hal penting lainnya yang ingin dia lakukan, yaitu mencari kakeknya. Provinsi 5 elemen adalah tempat gunung abadi berada. Setiap kali dia memikirkan kakeknya, Si Hao akan merasa hangat di dalam, tetapi juga sedikit sedih. Orang tua itu telah membayar begitu banyak untuknya, tetapi dia tidak pernah bisa bertemu dengannya. Ketika dia masih sangat kecil, kakeknya telah menemukan darah asli dari binatang buas, tetapi pada akhirnya, dia diburu oleh Pisiu dan salah satu tangannya diambil. Setelah itu, dia bahkan terjebak selama lebih dari 10 tahun. Setelah kembali, hal pertama yang dilakukan kakek 15 adalah mencarinya, membawa pil surgawi bersamanya. Namun, ketika dia mengetahui apa yang terjadi di Stone Capital dan mengetahui kebenarannya, dia merasa seolah-olah pisau berputar di dalam dirinya, merasa sangat mengerikan. Dia sangat marah dan melepaskan pembantaian besar-besaran. Kemudian, kakek 15 membawa Ahman bersamanya ke Gunung Abadi, tetapi mereka diserang dan terluka parah. Sejumlah besar darah terbatuk keluar. Kemudian, dia tiba-tiba memasuki alam yang lebih tinggi. Kakek, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Si Hao berkata dengan lembut. Dia merasa agak sakit di dalam. Dia tidak khawatir tentang orang tuanya, karena dengan hubungan mereka dengan Qin Hao, Gunung Abadi akan berani bertindak secara acak. Hanya saja,
Dewa Iblis Besar memasuki alam yang lebih tinggi secara tidak terduga, pergi melalui formasi transportasi Gunung Abadi. Meskipun Qin Clan selalu mengatakan bahwa Gunung Abadi alam yang lebih tinggi tidak mempersulit kakek 15 dan telah lama mengizinkannya pergi, Si Hao masih khawatir. Meskipun mereka adalah provinsi tetangga, jarak antar provinsi masih terlalu jauh. Provinsi manapun di sini berkali-kali lebih besar daripada wilayah yang lebih rendah. Orang bisa membayangkan betapa hebatnya jenis jarak itu. Bahkan jika itu adalah seorang kultivator, jika mereka hanya mengandalkan terbang, dihadapkan dengan wilayah tanpa batas ini, masih akan bertahun-tahun sebelum mereka bisa mencapai yang lain. Jika seseorang ingin melintasi provinsi dan menuju jarak, seseorang harus meminjam formasi transportasi dari beberapa kota besar, atau jarak yang luar biasa ini akan membuat siapapun merasa pusing. Si Hao membayar sepotong bahan berharga yang dibawanya dari alam bawah. Bisa dikatakan pengeluarannya besar. Kemudian, hanya setelah beberapa hari dia naik ke formasi transportasi kuno dan mengikuti sekelompok pembudidaya melalui kekosongan menuju provinsi 5 fase. Jika seseorang ingin melintasi provinsi, itu sangat sulit. Pengeluaran untuk menggunakan formasi transportasi ini saja sudah merupakan sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh orang normal. Kemudian, dia memasuki beberapa formasi lagi di provinsi ini dan melakukan perjalanan beberapa kali lagi. Dia akhirnya menemukan Gunung Abadi dan mulai mendekatinya. Aku akan berkultivasi sambil mencari kakek. Ini adalah keputusan yang dia ambil. Selama proses ini, Silver memasuki kondisi tidur. Tubuhnya bersinar di dalam, berkedip-kedip dengan semua jenis simbol seolah-olah sedang pulih. Si Hao memasukkannya ke dalam kantong surga dan buminya. Masih ada 10.000 li ke Gunung Abadi, kata Si Hao lembut. Begitu dia memasuki provinsi 5 elemen dan sedikit lebih dekat ke Gunung Abadi, dia mendengar beberapa rumor. Ada beberapa pembudidaya berdiskusi di dalam kota besar. Klan Qin memang luar biasa, benar-benar menghasilkan pemuda yang luar biasa. Untuk satu orang memiliki 2 tulang abadi, menyapu semua orang di alam kultivasi yang sama dan memberi kekuatan melalui semua lawan. Selama tahun ini, kekuatan Qin Hao mengguncang semua provinsi 5 elemen, memandang rendah semua lawan di tingkat yang sama dan menghadap ke dunia. Dalam konfrontasi di ranah kultivasi yang sama, tidak ada yang bisa menukar lebih dari 3 pukulan dengannya. Rumor mengatakan bahwa salah satu tulang abadinya berasal dari alam bawah, bahwa itu milik kakak laki-lakinya. Saya ingin tahu apakah ini benar atau salah. Set, pelankan suaramu. Hal semacam ini tidak bisa sembarangan dibicarakan. Ada beberapa orang yang telah diperingatkan dan dicambuk oleh Immortal Mountain. Ada beberapa yang bahkan kehilangan nyawa karena ini. Si Hao agak terdiam. Sepertinya Gunung Abadi sedang menghapus jejaknya, tidak berharap kecemerlangan Qin Hao dinodai oleh bayangannya dan menyembunyikan namanya. Harinya akan tiba ketika Anda akan menunjukkan kepada mereka semua dengan pencapaian terbesar. Anda kembali, dan meskipun Anda tidak memiliki tulang makhluk tertinggi lagi, Anda masih bisa berkuasa di antara rekan-rekan Anda. Kata batu pemogokan surgawi, mengungkapkan ketidakpuasannya. Beberapa orang terus membahas ini, tetapi mereka tidak lagi berbicara tentang latar belakang salah satu tulang sejati Qin Hao. Kali ini, akan ada pertarungan hebat antara para jenius di 3.000 provinsi. Ini adalah acara besar yang pasti akan menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan. Saya ingin melihat seberapa jauh Qin Hao dari Gunung Abadi akan pergi, betapa briliannya dia nantinya. Orang lain dari Tanah Suci datang. Qin Hao adalah surga yang menentang, disukai oleh beberapa tanah suci, ingin terhubung dengan klan Qin dalam pernikahan. Mereka semua adalah wanita surgawi yang cantik. Si Hao tenang. Apa diskusi mereka? Dia mengerti sedikit lebih banyak tentang Gunung Abadi. Gunung Abadi adalah raksasa yang kuat. Provinsi ini jelas merupakan domain mereka. Meskipun Si Hao ingin mengorek lebih banyak detail, dia harus bertindak hati-hati. Kalau tidak, jika seseorang mengetahui bahwa ada seseorang yang mencoba mengorek ke Gunung Abadi, pasti akan ada bencana besar. Dia menggunakan waktu setengah bulan penuh,
menggunakan semua jenis metode sebelum mendapatkan sedikit informasi berharga. Itu membuatnya sangat terguncang. Ketika seseorang berbicara tentang gunung abadi, mereka menyebut Siziling. Ketika dia memasuki alam yang lebih tinggi, dia menimbulkan kekacauan besar, mendatangkan malapetaka di gunung abadi. Dia sangat marah. Ketika Si Hao mendengar informasi ini, dia segera merasakan gelombang kegugupan di dalam. Dia merasa sangat tidak nyaman. Mengapa Siziling berani menimbulkan masalah di gunung abadi? Dia tidak bisa tidak bertanya. Rumor mengatakan bahwa dia berasal dari alam bawah, dan bahwa dia adalah ayah Qin Hao. Kalau bukan dia dan orang lain yang menimbulkan masalah, mereka pasti langsung dibunuh, kata seseorang melanjutkan penjelasannya. Si Hao mendengarkan tanpa menyela. Setelah Siziling menyebabkan kekacauan di gunung abadi, beberapa orang menemaninya. Mereka menuju Pulau Vian untuk mencari sesuatu, tetapi mereka akhirnya kembali dengan sedih. Ketika dia mendengar ini, jantung Si Hao berdebar kencang. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia sudah mengerti bahwa Pulau Vian dibagi menjadi dua bagian. Setengah dari itu adalah area berbahaya, sementara separuh lainnya adalah penjara yang mengunci banyak ahli dan iblis jahat. Si Hao segera membuat asosiasi. Kemudian, darahnya mulai mendidih dan kemarahan melonjak. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata dengan suara gemetar, "Di mana kakek?" Selain itu, dia tidak pernah berharap si Ziling akan bertindak dan menuju ke sana. "Kakek, aman." Hati Si Hao bergetar dan air mata hampir keluar. Dia berbalik dan meninggalkan kota besar itu. Dia berlari sendirian melewati pegunungan sambil mengaum dengan keras. "Kakek, aman, kalian semua harus baik-baik saja." Si Hao berteriak keras. Darah di tubuhnya terbakar, dan dia tidak bisa mencegah air matanya mengalir. Dengan gigi terkatup, dia berkata, "Gunung abadi, klan Qin, aku belum selesai dengan kalian semua." Kakek 15 memiliki tempat khusus di hatinya. Meskipun mereka telah lama berpisah, dia seperti kepala desa batu Si Yunfeng, salah satu orang terpenting di hatinya. Dia tak tergantikan. Itu karena dia tahu bahwa kakeknya benar-benar baik padanya. Semua itu demi dia. "Kakek, di mana kamu?" Mata Si Hao mengalirkan air mata panas. Dia sangat khawatir. Dia merasakan kebencian yang luar biasa terhadap gunung abadi. "Saya tidak bisa menggunakan nama Si Hao sekarang. Mulai hari ini, saya akan dipanggil Huang Tian. Bahkan jika itu adalah alam yang lebih tinggi, saya masih akan bergerak tanpa hambatan. Aku harus cepat bangkit." Si Hao bersumpah. Dia berasal dari daerah gurun. Sebelumnya, dia menggunakan nama Hao Tian, dan sekarang dia datang ke alam yang lebih tinggi, dia memutuskan untuk menggunakan nama Huang Tian. Dia akan menyapu semua musuhnya. Meskipun Si Hao merasa tidak puas di dalam, dia masih merasa bahwa kakeknya sendiri harus hidup. Meskipun Si Ziling tidak menemukannya dan akhirnya kecewa, dia tidak putus asa. Ini menjawab beberapa masalahnya. "Kakek, aman, kalian semua harus menjaga diri sendiri. Aku akan segera menemukan kalian semua." Si Hao bergumam sambil penuh emosi. Film pun berakhir.